Nah, guys, ketemu lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kali ini saya tidak memiliki topik ataupun judul yang akan saya bahas terhadap diri kamu. Tetapi saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang saya ambil nanti apakah sesuai dengan energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah akan menggambarkan situasi yang ada di dalam energi kamu atau memang tidak menggambarkannya. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The High Priestess, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu reaksi ataupun memberikan satu kesimpulan terhadap jiwa spiritual ataupun jiwa kebatinan. Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu kepada kartu yang saya pegang ini, saya melihat dari sisi energi kamu ataupun dari sisi jiwa spiritual kamu, apakah sedang terganggu atau memang sedang kacau untuk saat ini. Bisa saja kekacauan yang diterima oleh jiwa spiritual kamu ataupun kebatinan kamu, saya lihat di sini mungkin berasal dari suatu kirimankah atau memang berasal dari pemikiran kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemungkinan jiwa spiritual kamu ataupun batin kamu sedang merasakan suatu kekacauan. Kemungkinan itu bisa saja berasal dari hubungan asmara kamu, baik asmara secara LDR ataupun asmara di dalam rumah tangga. Bisa saja di sisi lain, kekacauan tersebut berasal dari pekerjaan kamu, atau memang berasal dari materi kamu, atau memang berasal dari usaha ataupun
bisnis yang sedang kamu jalankan. Saya merasakan sesuatu itu ibaratnya sedang berantakan di sini. Mau sampai kapan diri kamu memberikan jiwa spiritual kamu itu harus menerima suatu kekacauan? Apakah diri kamu tidak bisa untuk menetralkan pemikiran kamu, atau memang diri kamu itu tidak mampu untuk menetralkannya? Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini, The High Priestess, berbicara agar diri kamu itu menenangkan terlebih dahulu. Kamu harus bisa bersifat tenang, kamu harus bisa bersifat sabar, kamu harus bisa melakukan suatu tindakan yang membuat diri kamu itu merasa nyaman. Kamu harus terlebih dahulu menciptakan hal tersebut. Biarkan saja orang-orang yang berada di sekeliling kamu melakukan perbuatan itu yang merugikan diri kamu. Kamu jangan pernah untuk membalasnya. Karena semakin kamu berpikiran untuk membalas hal tersebut, semakin dalam jiwa spiritual kamu ini akan merasakan suatu kekacauan. Karena secara tidak langsung, jiwa spiritual kamu itu selalu memberikan suatu pesan terhadap pemikiran kamu agar diri kamu itu harus bisa tenang, agar diri kamu itu harus bisa merasa nyaman. Kamu ciptakan dulu kebahagiaan terhadap diri kamu, baru kamu menciptakan kebahagiaan terhadap orang lain. Kalaupun diri kamu melakukan suatu hubungan rumah tangga dan kamu beranggapan rumah tangga kamu itu tidak ada suatu keakuran ataupun suatu kedamaian yang dilaksanakan atas dasar pengkhianatan ataupun yang berdasarkan suatu kebohongan dan manipulatif, kamu harus yakin suatu saat ada perubahan dari situ. Kalaupun diri dia melakukan suatu pengkhianatan dan lebih memilih pihak lain, biarkan saja. Yang penting diri kamu itu fokus terhadap kehidupan kamu, fokus terhadap anak, karena diri kamu sudah melakukan sebatas mana kemampuan diri kamu. Kalau memang diri kamu itu tidak bisa mempertahankan hal tersebut, setidaknya jiwa spiritual kamu jangan kamu kacaukan. Ini dia guys, yang berbicara tenangkan dahulu. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu The Carrion. Kemunculan kartu kedua ini berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya, bisa saja jiwa spiritual kamu yang saya rasakan di sini merasakan suatu kekacauan. Kemungkinan hal kekacauan tersebut karena memang ada kiriman yang diberikan terhadap diri kamu, sehingga jiwa spiritual kamu pun untuk mencoba menangkis hal tersebut tidak sanggup. Ada kiriman yang diberikan terhadap diri kamu. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, kemungkinan dari jiwa spiritual tersebut yang sedang merasakan suatu kekacauan, saya melihat perasaan kamu pun sudah merasakan suatu perasaan yang acuh tidak acuh, bodoh amat, pasrah, sensitif. Di mana kesensitifan itu menjadi awal suatu pertengkaran.
Kenapa saya mengatakan suatu pertengkaran? Karena memang ketika diri kamu ketemu dengan orang lain, secara otomatis diri kamu itu berpikiran, apakah orang yang berada di sekeliling saya ini bersifat positif atau memang bersifat negatif. Ini dia guys. Kalau saya berbicara menarik dari zodiak Scorpio-nya, kemungkinan jiwa spiritual kamu merasakan suatu kekacauan yang memberikan respon terhadap pemikiran kamu, karena memang diri kamu sudah terlalu banyak menerima suatu kebohongan, sudah terlalu banyak menerima suatu manipulatif. Seharusnya ketika diri kamu sudah menerima hal yang saya katakan tadi, mulai dari kiriman perasaan sensitif dan suatu manipulatif, kamu harus bisa mengubah pemikiran kamu harus bisa mengambil satu pilihan di mana pilihan tersebut akan membuat diri kamu merasa kuat dan akan membuat suatu perubahan di dalam kehidupan kamu. Kemunculan kartu The Chariot ini berbicara terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Sudah waktunya untuk diri kamu merubah semua jalan kehidupan kamu. Sudah waktunya kamu harus mengambil satu pilihan, baik hitam ataupun putih. Setidaknya diri kamu sudah mengambil satu pilihan. Di sisi lain, kartu The Chariot ini berbicara ada suatu keberuntungan yang akan kamu terima apabila diri kamu mengambil satu pilihan. Saya tidak tahu pilihan apa yang akan kamu ambil, tetapi setidaknya dari kedua kartu ini sudah cukup jelas. Pilihan yang saya kategorikan tersebut netralkan jiwa spiritual kamu agar diri kamu bisa tenang, bisa tentram, dan bisa bahagia. Kita lihat di bagian keduanya guys. Muncul kartu kelicikan. Saya melihat kemunculan kartu ini, apakah diri kamu yang berbuat licik atau memang orang-orang yang berada di sekeliling kamu berbuat licik agar diri kamu itu merasakan situasi ketidaknyamanan. Kalau saya acuannya terhadap di dalam bidang pekerjaan kamu, kemungkinan hal tersebut ada berupa kelicikan, di mana kelicikan itu agar diri kamu bisa tersingkir. Kelicikan itu banyak caranya guys. Bisa saja berupa kebohongan, bisa saja berupa manipulatif, bisa saja suatu fitnaan. Agar diri kamu tidak menerima sesuai dengan harapan ataupun sesuai dengan ekspektasi kamu. Kalau saya berbicara dengan acuan di dalam hubungan rumah tangga kamu, kemunculan kartu ini, hubungan tersebut kamu jalankan karena ada satu energi yang sedang berusaha untuk melakukan suatu kelicikan di sini. Di mana kelicikan tersebut bisa saja berupa materi atau mungkin berupa perasaan yang sudah menghadirkan atau memang yang sudah dihadirkan. Kalau saya berbicara dari sisi materi dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat ketika diri kamu melakukan suatu kehidupan di masa lalu, baik yang berpasangan ataupun yang ditinggalkan oleh pasangan kamu. Saya melihat materi kamu ini hanya sebagai ajas manfaat. Karena terlalu banyak yang kamu korbankan, karena terlalu banyak yang kamu perjuangkan. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu lakukan, dengan kemunculan kartu ini,
Sepertinya diri kamu tidak terima dengan kondisi yang kamu rasakan. Tidak jauh-jauh ini, rekan bisnis kamu yang melakukan kelicikan. Mencari sesuatu keuntungan agar diri kamu merasakan suatu kerugian. Nah, kenapa saya mengatakan beberapa aspek tersebut? Karena kemunculan kartu ini menguntungkan seseorang dan merugikan diri kamu agar jiwa spiritual kamu pun merasa kacau. Seperti apa yang saya katakan tadi ketika diri saya mengambil dari sisi zodiak Scorpio-nya, suatu manipulatif yang berdasarkan kelicikan. Kalau saya menutup kartu The High Priestess, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Three of Pentacles. Kelicikan yang membawa diri dia di dalam keuntungan. Kemunculan kartu The Three of Pentacles ini suatu bantuan atau sesuatu yang diterima berdasarkan dari hal yang tak semestinya dia dapatkan. Kalau saya fokus terhadap diri kamu, kemungkinan kemunculan kartu Three of Pentacles ini ada sesuatu yang sedang kamu tunggu. Di mana sesuatu yang kamu tunggu itu bisa saja berupa jabatan, bisa saja berupa materi, bisa saja berupa keputusan. Kalau saya menarik dari kata keputusan, bisa saja keputusan ini dari sidang perceraian, bisa saja keputusan ini dari hak asuh anak. Kalau saya menarik dari sisi pekerjaan, kemungkinan diri kamu sedang menunggu ini. Sedang menunggu. Apakah sesuai dengan ekspektasi kamu atau memang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Dengan apa yang saya katakan tadi guys, kemungkinan akan kamu dapatkan. Tetapi ketika diri kamu mendapatkan hal tersebut, kamu harus bisa merasakan suatu kekhawatiran. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena di sampingnya ada kartu kelicikan. Akan terjadi suatu kelicikan ketika diri kamu mendapatkan hal tersebut. Kita lihat kartu di samping dari Three of Pentacles. Muncul kartu The Two of Wands, The Two of Cups. Suatu pertemuan yang akan memberikan suatu kabar, di mana kabar tersebut kabar bahagia. Saya akan menutup kartu kelicikan ini dan mengangkat kedua kartu ini. Karena kedua kartu ini apabila saya lemparkan terhadap diri kamu, akan ada suatu pertemuan yang akan mengubah situasi diri kamu, di mana pertemuan tersebut sesuai dengan harapan kamu. Kita lihat di bagian ketiganya guys. Muncul kartu berunsurkan air. Air. Sensitif. Perasaan yang sensitif karena apa untuk kedepannya. Wow. Muncul kartu Queen of Wands. Memunculkan suatu perasaan yang sensitif untuk kedepannya karena memang ada suatu tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi ketika diri kamu menerima suatu tanggung jawab yang sangat besar tersebut, kamu mampu untuk melaksanakannya, kamu mampu untuk memegangnya. Karena ketika diri kamu mampu untuk menerimanya, akan memunculkan suatu kestabilan terhadap diri kamu. Akan memunculkan suatu kemakmuran terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena tadi muncul kartu The Three of Pentacles. Suatu bantuan yang datang secara tiba-tiba sesuai dengan harapan kamu. Kita lihat kartu terakhirnya guys. Muncul kartu Price of Cup.
semangat baru, kerja keras baru, jiwa baru. Kartu Prince of Cups ini suatu jawaban yang diberikan oleh alam semesta, yang diberikan oleh Sang Pencipta terhadap diri kamu. Dimana ketika diri kamu menerima suatu tanggung jawab yang sangat besar untuk kedepannya dan membuat diri kamu merasa sensitif, ada suatu pertolongan nanti. Pertolongan ini berdasarkan alam semesta, berdasarkan jawaban dari Sang Pencipta. Tetapi dengan syarat, jangan buat jiwa spiritual kamu kacau. Karena ketika diri kamu membuat jiwa spiritual kamu kacau, maka pemikiran kamu pun berantakan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.